Halo semua, hari ini kami dari kelas ADHD ingin menjelaskan tentang personal hygiene di bidang jasa dan perhotelan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Adeline. Nama saya Maureen. Nama saya Serifa. Dan nama saya Vina Aprilia. Baik, hari ini kita mulai dengan pembahasan menurut saya seberapa penting sih personal hygiene itu. Personal hygiene untuk individu masing-masing itu tuh penting banget karena kita akan bertemu orang terus dengan gak mungkin dengan keadaan yang kotor. Dan personal hygiene itu sangat penting juga untuk kesehatan kita secara individu karena itu bisa kalau misalnya kita nggak menjaga personal hygiene kita dengan baik, nanti akan muncul dan timbul penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Upaya apa aja sih yang bisa menambah personal hygiene kita? Itu tuh bisa dengan mandi, cuci pakaian, dan yang paling mudah dilakukan adalah cuci tangan dengan sabun. Apa personal hygiene? Apa personal hygiene hanya dilakukan di bidang jasa atau perhotelan? Tentu saja tidak, karena personal hygiene sendiri itu adalah untuk kepentingan individu kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin terkena penyakit atau kita kalau ketemu orang harus cantik, itu tuh personal hygiene itu juga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Tidak melulu tentang bidang jasa dan perhotelan. Untuk biasanya ada orang yang bilang don't judge a book by its cover. Tapi cover itu adalah termasuk dengan personal hygiene kita. Bagaimana orang mau deket sama kita kalau misalnya perawakan kita, personal hygiene kita itu tidak baik. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Maureen. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan hygiene dan sanitasi? Jadi, hygiene dan sanitasi itu adalah suatu tindakan atau upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan diri sendiri. Faktor lingkungan tuh juga mempengaruhi loh. Jadi, kita harus bersih biar semua orang tuh nggak ngelihat kita tuh buruk gitu loh dengan personal hygiene. Lalu ada faktor penyebab kurangnya personal hygiene. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Nah, faktor yang menyebabkan kurangnya personal hygiene ada dua. Terus itu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, di faktor predisposisi ini itu ada dibagi tiga lagi. Yang pertama ada perkembangan, ada biologis, kemampuan realitas turun, dan sosial. Terus yang kedua itu ada faktor presipitasi. Itu ada 4. Itu ada body image, praktik sosial, dan status sosial ekonomi dan pengetahuan. Lalu hal apa aja sih yang akan terjadi ketika di bidang jasa kurang atau bahkan tidak adanya hygiene sanitasi? Menurut aku tuh bakal hancur banget sih karena kita tuh semua butuh kebersihan diri. Diri kita aja harus bersih, apalagi di tempat kerja kita. Itu semua harus lengkap lah, harus bersih. Dan di bidang jasa perhotelan, itu kan ada housekeeping. Dia garda terdepan yang membantu membersihkan lingkungan sekitar di bidang hotel. Itu mungkin bisa dilanjutin sama Ifah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga hygiene dalam bidang jasa? Nah, di sini
untuk menjaga hygiene di bidang jasa itu yang pertama itu pasti kita untuk menjaga kebersihan diri terlebih dahulu, dan juga berhubungan dengan masalah kesehatan serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan diri juga. Hygiene juga mencakup upaya perawatan kesehatan diri, termasuk ketepatan sikap tubuh. Selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan Nah, yang pertama itu pasti menjaga diri itu bersih, mandi, perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan kaki dan kuku itu harus bersih, serta perawatan mata, hidung, dan telinga itu juga harus bersih supaya tidak ada kuman atau penyakit. Nah, yang terpenting itu perawatan kulit juga sangat penting. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Vina. Ya, untuk selanjutnya, jadi tindakan hygiene apa saja sih yang harus diterapkan dalam bidang jasa atau perhotelan itu, selain menjaga kebersihan diri untuk seluruh karyawan misalnya, itu juga perlu dijaga kebersihannya dari segi makanan, peralatan, dan apapun yang berhubungan dengan nantinya digunakan atau gimana ya, terjamah oleh tamu gitu. Jadi kebersihan itu sangat penting, yang utama. Misalnya kan kita sebagai insan pariwisata atau bekerja di dunia perhotelan itu pasti sangat mengutamakan kebersihan. Ya. Dan selanjutnya, selain itu, apa sih manfaat personal hygiene di bidang jasa sendiri? Itu manfaatnya kita personal itu hidup menjadi lebih sehat, lebih disiplin dalam bekerja maupun dari hasil pekerjaan kita. Selalu menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan hidup kita. Dan hidup sehat juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hygiene sanitasi itu sendiri apa sih? Itu selain kondisi fisik, juga bisa datang dari lingkungan. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan kita supaya yang di sekitar kita itu mendapat dampak yang baik, yaitu kesehatan dan kebersihan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau mungkin ada salah-salah dari kita, mohon dimaklumi. Terima kasih.